Kita baca sama-sama, lambat-lambat aja ya, jangan kebut-kebutan. Bahaya kalau kebut-kebutan. 1, 2, 3. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera yang bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, ayat yang sangat luar biasa. Namun banyak yang tidak terlalu memperhatikan konteksnya. Ayat ini diucapkan oleh Tuhan kepada Nabi Yeremia ketika bangsa Israel di pembuangan. Lagi dibuang nih bangsa Israel di Babel. Ya, kalau dibuang enak nggak? Namanya aja dibuang, pasti nggak enak ya. Kalau merantau sih masih mending ya. Kadang yang merantau lebih sukses daripada yang di kampung. Ini bukan merantau, dibuang. Ya, dibuang, maka otomatis mereka menjadi warga kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ya, makin kelas 2, kelas 3 bukan makin tinggi, makin rendah. Ya. Tetapi Tuhan tetap memberitahukan ayat ini. Di ayat sebelumnya, ayat 10-nya dibilang Tuhan nanti sampai genap 70 tahun. Ya. Lalu Tuhan melanjutkan dengan ayat ini. Saya nih tahu rancangan apa yang ada pada saya. Ya, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, padahal mereka sedang susah, ya, sedang susah. Tetapi itu karena kehendak Tuhan, ya. Kita jadi ingat kan pasti. Kita yang paling tahu rasa manis adalah kalau kita tahu rasa pahit, ya, ya nggak? Ya, makanya orang yang biasanya lebih senior tuh dibilang lebih bijaksana. Karena apa? Karena udah tahu hidup itu bagaimana. Ada susahnya, ada senangnya, nggak senang terus, ya. Kalau dari lahir udah senang, biasanya dia tidak akan terlalu tangguh, ya. Nah, orang-orang yang umurnya udah banyak biasanya lebih tangguh, lebih bijaksana. Kenapa? Karena udah pengalaman jatuh bangun, ya, naik turun, naik turun. Begitu juga di dalam ayat ini, bagaimana di dalam kondisi susah mereka tidak senang, tetapi Tuhan bilang, saya tahu rancangan saya memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Harapan yang paling indah adalah harapan yang dipercaya ketika kita lagi susah-susahnya. Nah, biasanya kalau kita lagi susah dikasih harapan nggak percaya, ya kan? Buktinya mana? Buktinya mana? Bukti dulu di depan, ya. Bukti dulu di depan. Tapi namanya harapan, harapan itu belum terjadi. Kalau udah terjadi namanya bukan harapan, itu namanya pencapaian, ya. Pencapaian atau keberhasilan. Namanya harapan tuh seperti itu. Makanya harapan yang paling luar biasa adalah harapan yang diyakini ketika sepertinya tidak ada harapan. Wah, itu yang paling luar biasa. Dan sukacita yang paling besar adalah ketika seperti tidak ada harapan, lalu ternyata Tuhan tolong untuk melalui itu semua. Wah, itu sukacitanya pasti berlipat-lipat, ya kan? Sama seperti mujizat yang paling spektakuler adalah mujizat yang itu yang kejadiannya lebih berbahaya, ya kan? Gitu. Ya, kalau yang mujizat biasa-biasa mungkin kita biasa, mungkin itu bukan mujizat kali, biasa kali ya. Ya kayak saya 2 hari belakangan tidak sehat, ya, tidak sehat, kayak ayam sakit, ya. Bukan orang ngomong, "Bapak kayak ayam sakit," bukan. Ya, harus saya sendiri yang ngomong. Nanti kalau orang yang ngomong saya sakit hati. Enggak. Kemarin tuh 2 hari saya ke toilet terus, ya, mual, bunyi terus perut. Waduh, lemes. Ya, tadi ada yang tanya ibu-ibu, "Kok Bapak kayak kurusan?" Nah, sebenarnya itu bukan karena nggak dikasih makan sama istri. Ya, karena 2 hari ini, baru hari ini agak mendingan, belum sembuh tapi sedang menuju kepulihan total. Ya, mungkin dibilang wajar lah, udah 2 hari, hari ketiga masa nggak sembuh-sembuh, ya. Tapi kalau orang yang melihat dengan kacamata rohani, ini pun pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena kemarin saya nggak tugas khotbah, ya. Hari ini saya tugas khotbah. Kalau loyo gini kan, Pak Pendeta itu khotbahnya tahun baru semangat baru, kayak udah mau almarhum, iya kan? Kalau lemes,
Kemarin saya susah senyum. Tanya aja teman-teman yang ada di sini. Mau senyum susah, ya karena kurang sehat. Nah, gitu. Maka harapan yang luar biasa. Ya saya meyakini ini tetap campur tangan Tuhan. Ya, campur tangan Tuhan. Walaupun saya makan obat, ya saya makan obat. Karena ada orang makan obat nggak sembuh juga, ya kan? Nah, lanjut dulu ya, lanjut. Apa makna tahun baru? Nah, saya tanya dulu nih, Bu Juarsi nih biasanya semangat jawab. Apa makna tahun baru? Menurut versi Ibu Juarsi. Terserah kan menurut Ibu. Kalau saya nggak mau menurut nggak apa-apa juga. Tahun baru ini Pak, semangat baru, tahun baru. Ya, tahun baru semangat baru boleh, Iya. mantap. Kita Ya, lebih semangat lagi. iya. Lebih dekat aja sama Tuhan Yesus. Wah, Kan, Pak? bakat jadi pendeta juga. Jangan Pak, Bapak aja. Jangan. Nanti jadi pendeta semua, jumlahnya siapa ya kan? Iya. Ya, yang pasti tahun baru itu kaitannya dengan waktu. Ya, waktu itu seperti berputar-putar, padahal tidak. Waktu itu garis lurus, tidak terulang. Walaupun biar gampang ingatnya, nanti Januari lagi, tanggal 1 lagi, tahun depan Januari lagi. Januarinya beda. Walaupun namanya sama, tapi itu Januari yang berbeda. Kenapa? Karena tahunnya beda. Ya, karena tahunnya beda. Secara ringkas, kalau bahasa Yunani kuno, ya, di Alkitab itu ada 2 kata tentang waktu. Yang pertama kronos, yang kedua kairos. Saya udah bahas di gereja. Kronos itu nanti jadi kata kronologi, urutan-urutan. Ya, habis ini, habis ini, habis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Nah, tapi itu sebenarnya bukan berputar, tapi itu garis lurus. Nah, kairos itu adalah waktu yang artinya kesempatan. Ya, kesempatan. Ya, kan dibilang ini kesempatan tidak akan datang 2 kali. Itu namanya kairos. Itu namanya kairos. Ya, misalkan waktu saya dulu waktu bekerja, lalu Tuhan panggil jadi hamba Tuhan. Nah, bisa jadi Tuhan panggil, belum tentu nanti dipanggil lagi. Tapi karena waktu itu langsung menjawab panggilan Tuhan, saya meyakini itu adalah kairos, ya, kesempatan di dalam waktu yang mana tidak akan terulang. Ya, ini menolong orang Kristen untuk menghargai waktu. Ya, gunakanlah waktu. Bahkan kalau bahasa aslinya sebenarnya tebuslah waktu dikatakan. Karena hari-hari itu adalah jahat. Ya, maka ketika kita tidak melakukan hal yang baik, kemungkinan dosa sudah mengintip. Ya, seperti katanya seperti singa yang bagaimana mengaumnya? Kalau yang ngajar TK pasti jago. Coba yang pernah ngajar anak kecil, coba mahasiswa STT, Pamela, gimana singa mengaum? Lalu ya. Itu sih kucing yang pura-pura jadi singa. Nggak mau gaya singa, nanti orang takut semua ya. Oke, lanjut. Semangat baru. Nah, ini lebih gampang. Tadi kan tahun baru, semangat baru. Apa itu semangat baru? Kamarnya aja deh. Semangat baru. Yang pasti bukan semangat lama. Gitu aja kok repot, jawab aja dulu ya. Ya, yang pasti bukan semangat lama. Nah, ini biasanya mama-mama ini semangat luar biasa. Ya. Karena apa? Gambaran itu kebanyakan wanita itu lebih apa? Lebih, kalau kuatnya lebih kuat lagi, tapi lebih daya tahannya itu perempuan luar biasa. Ya. Daya tahan. Kalau laki kuat tapi gampang patah. Ya, gampang patah. Kalau wanita kayak nggak terlalu kuat tapi dia nggak patah-patah. Ya luar biasa. Ya, lentur. Lentur dalam arti yang positif ya. Bukan berubah-berubah, bukan. Tapi dia tahan. Lalu multi talenta biasanya perempuan dalam satu waktu bisa mengerjakan semua. Ya, kalau saya misalnya dulu tuh anak kecil, Pak gantiin pampers si Cia, saya lagi makan. Gitu ya. Mikirnya makan dulu, habis makan baru ini, habis ini baru ini. Itu laki-laki gitu. Ya. Jadi begitulah pria.
Ya, kalau mama-mama sambil ini, sambil lihat anak, sambil itu, sambil semuanya dikerjain. Itu keunikan perempuan, ya. Lalu mengapa di tahun 2024 perlu lebih bersemangat? Nah, yang pertama, ini firman Tuhan ya. Karena apa? Karena dikatakan kasih setia Tuhan tak berkesudahan dan selalu baru setiap hari. Ya kan? Bunyinya gini, Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, luar biasa. Ya, kalau kasih Tuhan aja baru setiap hari, masa semangat kita semangat lama? Ya, tapi yang lama saya bersemangat loh Pak. Iya, sekarang ditambahin lagi. Ya, yang udah semangat tadinya ditambah lagi. Ya, seperti karena apa? Karena kasih setia Tuhan selalu baru. Dan saya mau tambahkan alasannya, ya ini tahun ini menarik. Ini namanya tahun Kabisat. Apa itu tahun Kabisat? Tidak habis dibagi 4. Ini kata guru kata sekolah kan gitu kan, tidak habis dibagi 4. Habis aja sebenarnya kalau mau dibagi mah. Ya, tidak bulat hasilnya. Kalau Kabisat bulat hasilnya. Nggak ada koma-komanya istilahnya. Ya, tahun ini bulan Februarinya ada 29. Ya, tahun lalu tahun depan hanya 28. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang tanggal lahirnya 29 Februari ya. Pasti masih muda. Ya. Pasti masih muda. Kalau umur 60 jadi baru 15 dia, karena 4 tahun sekali, baru ulang tahun sekali. Ya. Nah, kenapa Kabisat ini unik? Karena kalau di bahasa Inggris tahun Kabisat itu leap year. Leap itu kalau kita buka kamus artinya lompat. Wah, ini kalau tafsir keren ini. Ini adalah tahun di mana akan ada lompatan. Wah, luar biasa. Sebenarnya kalau saya pikirkan kenapa dibilang leap year, karena gini. Mungkin kita sadar, mungkin enggak. Misalnya hari ini tahun ini Natalannya tanggal 25, jatuhnya hari Senin. Coba cek, tahun depan tanggal 25 itu jatuhnya Selasa. Tahun depannya lagi jatuhnya Rabu. Dia jadi majunya selangkah. Tapi kalau di tahun Kabisat majunya 2 langkah. Makanya jadi kayak lompat. Nah, gitu dia. Ya, mudah-mudahan bener ya. Nanti cek aja. Saya udah ngecek sih. Jadi gitu, makanya loncat. Jadi enggak melangkah, tapi meloncat. Nah, tentu kita berharap bahwa tahun ini ada lompatan. Ya. Yang lompat siapa? Kita. Kenapa bisa melompat? Tuhan yang tolong. Ya, Tuhan yang angkat. Ya, Tuhan yang gandeng. Ya. Nah, semangat baru ini diperlukan untuk awal yang mantap. Nah, awalan ini penting. Ya. Makanya saya pakai gambar itu orang yang sedang lomba lari. Semuanya itu posisinya sama, ya, harus jongkok. Tentu ini lari jarak pendek ya. Kalau lari maraton startnya berdiri, ya. Kata guru olahraga dulu ya. Saya nggak pernah maraton. Nah, jadi ini penting untuk dia benar-benar siap siaga dan harus semangat. Ya, apalagi lari jarak pendek 50 meter, 100 meter. Kalau dia kurang perhatian pas bunyi ribut banget sih gitu ya. Yang nggak lari dia, orang udah nyampe dia baru 10 meter. Ya kan? Jadi harus benar-benar semangat, siap siaga, ya. Siap siaga. Nah, ini perlu untuk awal yang mantap. Walaupun bukan cuma awal yang perlu mantap, ya. Nanti kita bahas. Tapi awal itu harus mantap ya. Kalau dari awal udah 7L ya, lemah, letih, lesu, loyo, lunglai, letoy-letoy, ya. Udah kesananya udah kayak aduh nanti mau semangat lagi pun udah ketinggalan, ya. Ketinggalan sama yang semangat dari awal, ya. Gitu. Nah, kok nggak keluar ya? Ini dia. Nah, tahun baru itu adalah keniscayaan. Maksudnya apa? Pasti. Tahun baru itu pasti, ya. Walaupun kita nggak mau, saya nggak mau ada tahun 2025. Tahunnya datang nggak? Datang,
ya, kecuali Tuhan Yesus datang duluan selesai kagak jadi, ya. Tapi kalau Tuhan Yesus belum datang kedua kalinya, tahun itu pasti berjalan terus, waktu itu terus berjalan. Kita mau, kita nggak mau, waktu terus berjalan. Waktu kita gunakan, tidak kita gunakan, waktunya terus berjalan. Maka kita yang kehilangan kairos, kesempatan, ya, maka itu pasti jalan. Ini kata-kata bijak, ya. Tapi semangat baru adalah pilihan. Nah, waktu kita nggak bisa memilih, pasti jalan. Tapi kalau semangat kita bisa milih. Kita bisa milih mau semangat atau mau Tiduran. nggak semangat, ya, tiduran, ya, leyeh-leyehan, ya, rebahan, ya, katanya gitu, ya. Kau Kamu rebahan. rebahan, santai kayak di pantai, slow kayak di Bungalu, katanya gitu, ya. Nah, semangat baru pilihan. Maka apa yang kita pilih? Ya, tentu harus semangat. Ya, pasti ibu-ibu jauh lebih semangat daripada saya. Saya semangat baru 41 tahun. Ya, sesuai umur. Nah, ada yang unik nih. Ini semangat saru adalah godaan. Apa tuh? Semangat palsu. Ya. Bukannya palsu berarti jelek, bukan. Ini maksudnya semangat yang dari diri sendiri. Ada orang yang emang bawaannya itu semangat. Ya. Ada sifat orang yang memang semangat. Ya. Dan itu godaan. Godaannya apa? Tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan semangat bawaan. Ya, ingat kita ada namanya temperamen. Ya, orang sanguin dan orang kolerik ini semangat. Apa-apa semangat. Ya, tapi nanti soal dia semangatnya di awal doang atau terus menerus, itu soal lain lagi. Ya, ada yang kelihatan semangatnya biasa, tapi dia konsisten, begitu terus. Ya. Dan bahkan bisa meningkat. Nah, makanya jangan sampai semangat saru. Nah, bagaimana semangatnya itu supaya baik dan konsisten? Nah, ini Tuhan, ya, bukan kepada diri sendiri. Nah, ini kan lalu ada ini kata-kata bijak, ya, dikarang sendiri, ya, pura-pura bijak. Ini tipe-tipe semangat. Ini yang bawaan. Ada semangat soda, ya. Coba aja tuh. Saya nggak sebut merek, ya, tidak di endorse. Coba ya kocok-kocok, ya, begitu buka langsung apa? Wish, gitu terus nggak? Enggak. Wish, langsung gitu lagi kan? Udah habis rame-ramenya. Nah, ada orang yang begitu, ada orang yang begitu, ya, semangat di depannya doang, ya. Lalu sebagian lagi tipe semangatnya seperti termometer. Ya, kalau zaman sekarang udah keren, ya, gini. Ya, kalau zaman saya tuh dibawa ke puskesmas waktu kecil, iya, gini, shit, tunggu dulu, ya. Kadang sebelum itu dikepret-kepret dulu, gimana? Dilihatin baru masuk ketek, ya. Yang tahap berikutnya mulut, ya, mulut. Kalau sekarang udah canggih, ya, langsung gitu. Nah, ini tipe termometer. Apa maksudnya tipe termometer? Ngikutin suhu di luar dia. Artinya apa? Ini dipengaruhi keadaan, ya. Kalau di luar lagi panas, dia naik, ya. Kalau di luar lagi dingin, dia turun lagi, ya. Jadi dia ngikutin keadaan. Kalau orang pada semangat, ini lagi musim semangat nih, dia semangat, ya. Orang lagi loyo, dia loyo. Ekonomi lagi bagus, dia happy. Ekonomi lagi turun, putus asa, ya, begitu kan? Kadang kan kita juga gitu, semangatnya tergantung tanggalan, ya. Tadi ada yang bilang nyampe sini, nyampe sini. Itu kan kadang-kadang terkait apa? Gaji udah mau habis nih kan, udah mau tanggal 20 nih, senyumnya udah mulai agak sepet-sepet dikit. Nah, itu termometer itu termometer, ya. Sukacitanya tergantung dompet, ya kan? Dompetnya tipis, sukacitanya tipis, semangatnya turun, ya. Begitu rekeningnya bunyi, tring, wih, semangatnya naik, ya. Itu termometer, ya. Dia dipengaruhi dari luar. Nah, yang bagus itu termostat, ya, termostat. Makanya kita pasang AC di sini. Ya, bukan karena itu.
Maksudnya AC itu dia bukan tergantung luar, dia tergantung dia. Yang luar dia pengaruhin. Ya. Misalnya nih gerah nih kita nih kan. Suhu 28, AC terserah mau suhu 28 kayak mau suhu 34, dia dibikin dia 18, dia bikin jadi 18. Ya, yang di luar terpengaruh sama dia, bukan dia yang dipengaruhi sama di luar. Termostat, dia tetap statis, konsisten. Ya, bagaimana bisa gitu? Ada nggak orang yang begitu? Nggak ada. Ya, mendekati itu ada. Ya, bawaan tadi. Tapi nggak ada orang benar-benar konsisten ketika kehidupan membanting-banting dia, istilahnya kita hidup kan naik turun. Ya, nggak akan ada orang bisa begitu konsisten dari awal sampai akhir kalau bukan karena Tuhan. Disitulah Tuhan turut campur tangan, ya, berintervensi. Nah, karena itu semangat sejati itu bukan karena pembawaan kita, ya, bukan karena kita memang semangat dari sononya, bawaan orok katanya, bukan. Tapi berasal dari Tuhan. Mungkin ada kita yang memang bawaannya semangat, ya, tapi untuk bisa tetap konsisten semangat itu hanya karena Tuhan. Makanya kedekatan, keintiman dengan Tuhan itu penting, ya. Itu penting. Walaupun sakit tetap semangat, ya. Misalnya saat ini sebenarnya keluarga besar kami sedang berduka. Karena apa? Bapak udah saya kandung baru meninggal tadi malam. Ya, nanti sore acara marpaung di rumah duka. Ya, kok tahu? Panitia ya? Karena orang Batak. Karena orang Batak. Iya. Tangganya Pak katanya. Tetap tetep kan. Iya. Oh tahu ya? Oh gitu. Iya. Lagi berduka, saya udah sempat jenguk juga. Memang kelihatan wah ini nggak kayak yang waktu-waktu itu sakitnya. Gitu. Akhirnya dipanggil Tuhan. Tapi lalu bagaimana? Apakah wah kalau gitu saya nggak usah pelayanan dulu di ALF? Ya nggak gitu juga, ya. Karena apa? Kedukaan itu akan dialami setiap orang. Jadi tentu sedang berduka. Kita kehilangan orang yang kita kasihi karena bapak saya udah pergi duluan dan udah saya ini meninggal umurnya sama kayak bapak saya waktu meninggal 71. Ya udah ini pun umurnya 71. Ya, tentu kita semua akan kembali kepada Tuhan, tapi orang yang kita kasih meninggal kan kita sedih, ya kan? Tapi nggak boleh karena itu lalu kita merenung, lalu saya gini, bersedih gitu ya. Ya kan nggak jadi teladan. Ya, kita tetap harus bisa bersuka cita di sini, ya, karena ini semangat baru temanya, ya kan? Nanti sore baru sedih, bukan pura-pura sedih, pasang muka sedih padahal bukan, memang sedih. Ya, jadi segala sesuatu ada waktunya dan bisa menempatkan, ya, bisa menempatkan diri. Nah, seperti itu. Contohnya siapa? Para nabi dan para rasul itu mereka bukan orang hebat, ya. Mereka bukan karena dari dirinya sendiri, karena dia jago ilmu psikologi, bukan. Ya, kalau coba kita baca semua bagian Alkitab, ya kebanyakan itu memang karena ditolong Tuhan. Ya, mulai dari Musa nggak pinter ngomong, mau siapa? Yeremia, Yesaya, ya kan? Rata-rata begitu, bukan karena jago ngomong. Lalu katakanlah Petrus saja bukan orang sekolah tinggi, ya. Kalau sekarang dibilang dia bukan lulusan universitas, ya mungkin asal bisa baca tulis saja udah puji Tuhan, orang nelayan kampung. Tapi apa? Karena kuasa Tuhan, Petrus khotbah bisa 3.000 orang bertobat langsung. Waduh, ya saya khotbah 3 orang bertobat aja belum tentu, ya belum tentu. Ya kadang-kadang itu Tuhan, bukan kadang-kadang Tuhan mau tunjukkan bahwa karena Tuhan bukan karena kita, ya karena Tuhan bukan karena kita. Maka kalau nabi-nabi dan rasul-rasul saja ditolong Tuhan sehingga mereka bisa bersemangat ikut Tuhan seumur hidupnya, walaupun ada yang nanti jadi orang hebat, ada yang jadi orang yang kasihan, ya. Ada yang sukses tapi banyak yang martir. Di awal-awal itu hampir semua yang martir. Ya, rasul-rasul cuma Yohanes yang tidak mati martir, mati tua. Ya. Yang lainnya martir. Apa martir? Mati dibunuh orang karena imannya kepada Yesus, ya. Tapi makin kesini, ya banyak kita kenal hamba-hamba Tuhan hebat-hebat,
Ya, hebat-hebat, Tuhan bawa pelayanan luar biasa ke seluruh dunia, pelayanan, ya kan? Lalu melakukan ini, melakukan itu sampai masa tua luar biasa. Ya, ada legasinya. Ya, tetapi bukan itu yang penting. Yang penting poinnya adalah Tuhan yang tolong. Ya, mau martir, mau tidak martir, mau meninggal di usia muda ataupun sampai sepuh, ya kan? Bukan itu yang penting. Yang penting kita hidup bergantung pada Tuhan atau tidak. Itulah yang memberi semangat. Ya, kalau yang memberikan harapan itu politisi, mungkin tidak jadi. Ya, namanya politisi, jual janji, ya kan? Tapi kalau Tuhan yang memberikan harapan, keterlaluan kita kalau nggak percaya, ya kan? Karena itu pencipta kita. Kalau Tuhan yang ngasih janji, pasti terjadi. Hanya kita nggak tahu janjinya apa. Ya kan, nggak dikasih kertas kan, ini janji-janji saya untukmu di tahun 2024. Nggak begitu. Ya, Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan saja. Maka semangat ini menjadi hal yang sangat penting di dalam semua proses kehidupan. Ya, kalau kita kan biasa gitu, evaluasi dulu, ya kan? Makanya kalau orang Batak biasanya keluarga malam berkumpul, ya kan? Ngaku salah, ya. Nanti mandok hata, yang ngomong-ngomong, ngaku salah apa, maaf-maafan, ya kan? Wah, peluk-pelukan, keluar air mata, ya. Baru nanti apa? Iya, karena nanti akan ada maaf-maafan lagi. Kalau nggak ada salah, maafan untuk apa maaf-maafan? Iya, begitu ya. Tapi semangat ini penting. Mulai dari evaluasi, maaf-maafan, lalu membuat rencana. Ya, anak muda bilang resolusi. Membuat rencana tahun depan saya mau ngapain, atau tahun ini. Di tahun ini saya mau ngapain. Lalu nanti melaksanakan bagaimana. Nah, semangat ini penting. Mulai dari evaluasi, lalu merencanakan, lalu melaksanakan. Harus ada semangat semuanya. Kalau nggak ada semangat, waduh, mau ngevaluasi, udah lupa semua saya. Saya sih meninggalkan apa yang ada di belakangku, katanya. Itu males mikir namanya, ya. Semangat itu perlu. Lalu membuat rencana. Ngapain kita merancang-rancangkan? Kan kata Tuhan, rancanganku bukan rancanganmu. Terserah Tuhan. Padahal kita yang nggak mau bikin rencana. Kita yang hidupnya nggak ada target. Ya, padahal Tuhan berikan hikmat bijaksana, lalu melaksanakan. Ya, kan Tuhan bilang manusia bisa mereka-rekakan, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Lalu ngapain saya laksanakan? Nanti Tuhan kok yang laksanakan, keliru juga. Ya, kita mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan suruh kita juga untuk maju. Supaya apa? Supaya kita punya pengalaman. Ya, jangan manja-manja terus. Kadang-kadang Tuhan yang kerjakan, kita nggak ngapa-ngapain. Bisa. Ya, bangsa Israel pernah gitu. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh dewasa, ya. Tuhan mau kita maju. Kadang-kadang seolah-olah kayak Tuhan nggak ada, padahal Tuhan ada di belakang kita, jagain. Ya, seperti itu. Makanya semangat itu penting. Kalau nggak semangat, aduh, kita ke diri kita juga susah, apalagi orang lain. Ya, misalkan karyawan di satu perusahaan, kurirnya disuruh ngantar berkas ke klien. Kamu ngantar berkas nih? Aduh, Pak, motor saya habis bensin, Pak. Oh gitu. Ya udah. Kalau gitu pakai motor kantor aja. Tapi Pak, perakiran cuaca hari ini hujan, Pak. Nanti saya hujan sakit seminggu gimana? Kalau gitu pakai mobil kantor. Itulah Pak, saya belum sarapan ini, Pak. Ya, nanti saya kambuh gini-gini. Ya itu hanya alasan. Ya. Kalau kita jadi bos, senang nggak dengar gitu? Iya kan? Kalau saya jadi bosnya, dia bilang mau hujan, ya pakai jas hujan lah. Gitu kan jawabannya kan. Maka orang yang nggak semangat akan selalu punya alasan. Ya, begitu juga orang yang semangat akan selalu punya alasan untuk maju. Ya, cuaca bukan alasan, tantangan bukan alasan, karena ini tergantung kacamata. Ya, makanya saya pakai kacamata nih. Ya. Misalkan ini kan, ya. Atau teori yin dan yang. Ya, teori yin dan yang itu sama kayak gini lah, dua sisi. Ya, tantangan adalah kesempatan juga adalah tantangan. Bagaimana kita melihatnya? Kalau kita melihat kesempatan aja sebagai tantangan, apalagi kita melihat tantangan, udah pasti nggak maju. Iya kan? Contoh,
Ya, kepikiran nggak kita nanti ibadah pakai Zoom? Nggak kepikiran, gara-gara pandemi, ya kan? Gara-gara pandemi ini bencana ini. Tapi itu ada berkat Tuhan yang membuat percepatan teknologi sehingga opung-opung pun, oma-oma pun pakai Zoom. Pernah kebayang nggak 8 tahun yang lalu? Nanti saya mau ibadahnya lihat di HP. Wah, nggak ada kebayang, anak muda kebayang. Tapi karena apa? Karena ada kejadian yang luar biasa, bencana sebenarnya, ya. Tapi di balik tantangan, di balik kesulitan ada peluang, ya. Ada peluang. Maka kacamata ini penting, ya. Kita berusaha melihat apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan mau, bukan ingin sama seperti Tuhan. Maksudnya karena segala sesuatu itu ada di kendali Tuhan. Ya, ingat tadi Tuhan bilang, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ya, kita yang harus percaya kepada Tuhan sehingga walaupun situasi kondisi mungkin sedang tidak enak, kita tetap bisa semangat, ya, bisa semangat. Karena apa? Karena tahu Tuhan punya rancangan baik di masa depan, ya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalani tahun ini supaya kita bisa punya semangat yang tetap konsisten. Nah, ini yang penting, ya. Semangat yang tetap konsisten dari diri sendiri nggak bisa, hanya Tuhan yang bisa menolong, ya. Mari kita terus berharap kepada Tuhan agar kita terus memiliki semangat yang konsisten menjalani kehidupan kita sepanjang tahun ini, ya. Sehingga kalau sekarang kita bilang ini tahun baru, nanti di ujung tahun kita bilang ini baru tahun, ya. Karena di tahun ini ada lompatan, ya. Ada lompatan, bukan lompat ke jurang, ya. Lompatnya maju ke depan maksudnya. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, kami sungguh